Oke, semuanya halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Abar Furkan. Saya berasal dari nama kelompok saya adalah Nyamuk Manjah dari kelas MB 4902. Jadi kali ini saya bakal ngejelasin tentang bagaimana caranya penggunaan rumus if di Excel gitu. Langsung aja ini karena perintah pertama itu adalah kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika jika golongan satu itu staf dan lain-lain. Langsung aja kita memakai rumus if. Langsung kita tulis di sini if terus tutup kurung itu ini si row D-nya karena ini akan menjadi acuan, terus kita sama dengan, terus kita kasih tanda petik ini, tanda petik lagi, terus titik koma, terus tanda petik, terus staff. Kenapa gini? Karena jika golongan satu itu staff, oke. Terus kita titik koma, terus if lagi, lalu kita dalam kurung D4 lagi, terus kita sama dengan lagi. Ini sebenarnya cuma di repetitif aja ya guys ya. Jadi diulang-ulang aja sampai 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 keempat berarti. Karena kan perintahnya disuruh 4. Oke. Udah kalian liatin aja lah ya daripada gua ngejelasin mulu, capek nih ya ping. Oke, koma. D4. Aduh, terus sama dengan oh ini lupa guys, dikasih titik apa dikasih tanda petik. Nah, lalu kita enter. Set, jadilah. Nih dia staff. Tinggal kita drag down ke bawah karena tinggal kan sama semua. Nah, oke. Jadi mungkin saya bakal jelasin dikit ya. Jadi ini, kenapa gitu, kenapa gitu. Oke. Jadi ini if itu adalah fungsi logical test. Terus ini D4 ini adalah acuan dari data tersebut. Terus ini satu itu komennya. Jadi kalau satu itu jadi staff. Terus kita if lagi D4 jika dua itu kosubak, jika dia 3 golongan 3 gitu maksudnya dia kabak. Terus jika D4-nya itu adalah satu V itu berarti dia direksi. Nah, jadilah begini hasilnya. Oke, semoga mudah dipahami. Lanjut yang kedua. Jadi ini teman-teman, jadi ini yang kedua. Ini saya voice over karena suaranya itu nggak ke record ya guys ya. Jadi di voice over kali ini. Oke. Jadi kita untuk yang kedua ini kita pakai rumus yang namanya itu VLOOKUP. Karena kenapa dia VLOOKUP? Karena data acuan yang tabel 2 itu merupakan tabel vertikal. Jadi kita harus memakai yang namanya rumus VLOOKUP. Kalau misalnya di horizontal maka kita memakainya HLOOKUP. Oke, habis kita menulis VLOOKUP, kita menselect yang D4. Lalu kemudian habis kita menyelect D4, kita harus menyelect lagi yang tabel 1 itu, yang dimana itu adalah menjadi data acuannya. Terus habis kita select tabel 1 itu yang vertikal tersebut, karena kita pakai VLOOKUP ya. Kita harus mengunci dia dengan cara, kalau di laptop saya sih F4 ya, FN F4.
terus dia akan berubah menjadi kunci. Terus kita habis itu tulis 2 baru 0 dan tutup kurung, dan jadilah. Langsung kita tinggal drag down saja ke bawah. Oke guys, mungkin cukup sekian. Terima kasih, dadah. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye bye. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Abrar. Selanjutnya pada kolom tunjangan istri. Kolom tunjangan istri diberikan pada pegawai yang telah menikah. Tadi kita menggunakan rumus if and sama dengan if and status E4 yaitu sel keempat E4 diisikan nikah. Lalu tutup kembali. Kita akan lanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Pada golongan kita klik pada sel D4, kedua blok tabel ke 1. Jangan lupa untuk dikunci Fn F4. Setelah itu kita isikan Fn F4. Ketikkan 4 titik koma nol tutup kurung titik koma tutup kurung. Jadi ini hasil dari tunjangan istri. Kita bisa drag ke bawah untuk lihat semua hasilnya. Oke, lanjut pada tunjangan anak. Tunjangan anak ini diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak lebih sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan 4. Pakai rumus if and. Baik, langsung saja. If apa dengan if n E4 4 sama dengan nikah titik 2, lalu kita klik sel ke F4 yaitu jumlah anaknya lebih dari sama dengan eh 4 kurang dari 0 tutup kurung titik 2. Kita gunakan langsung rumus if kembali F4 dikalikan maaf dan if4 lebih sama dengan 3 titik koma jumlah anak M4 dikalikan rumus VLOOKUP dikali VLOOKUP buka kurung D golongan sel D4 kedua tabel 1 kita blok. Jangan lupa untuk dikunci Fn F4, lalu isikan titik 2 3 titik koma 0 tutup titik koma 4. Kita kalikan lagi dengan rumus VLOOKUP buka kurung golongannya kita tab koma tambah 1 lagi. Jangan lupa untuk dikunci kembali Fn F4 titik koma 3 titik koma 0 tutup semua kurungnya 2 titik koma 0 0 tutup. Jadi ini hasil dari tunjangan anaknya. Kita bisa dari ke bawah melihat semua hasilnya.
Baik, selanjutnya pada tunjangan struktural kita bisa melihat di sini tunjangan struktural diisi merupakan fungsi bahasa tabel yang sesuai tabel 2. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu masukkan tabatannya sel G4, lalu blok tabel kedua. Jangan lupa untuk dikunci agar tidak berantakan. Selanjutnya isikan 2 0 kembali. Ya, inilah hasilnya untuk tunjangan struktural. Next, pada tunjangan transport disuruh kita menggunakan kolom tunjangan transport diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai. Kita menggunakan tabel ketiga. Di sini sama saja kita menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, salah. HLOOKUP. Kita kurung pada sel G4 sama kayak tadi. Lalu blok pada tabel ketiga. Jangan lupa untuk dikunci kembali. Inilah ini hasil dari tunjangan transport. Next, pada total gaji kita menggunakan rumus total gaji adalah penyuluhan dari gaji pokok tunjangan isi tunjangan struktural. Kita menggunakan rumus sum biasa, yaitu sum total gaji pokok ditambah tunjangan istri tambah tunjangan anak ditambah tunjangan struktural. Kita langsung enter saja. Ini hasil dari gaji total gaji. Next, pada golongan kita disuruh total golongan 1 2 3 4 diisi menggunakan rumus sum if. Langsung saja masukkan rumus sum if, blok bagian golongannya, lalu jangan lupa untuk dikunci kembali. Ditambah jangan kita isikan Romawi 1, lalu blok total gajinya. Jangan lupa untuk dikunci kembali. Tutup kurung. Nah, ini total untuk golongan 1. Pada golongan 2 kita juga bisa mengganti Romawinya saja. 2. Enter. Pada golongan 3 kita juga bisa mengganti Romawinya saja. Enter. Yang terakhir kita bisa mengganti Romawi keempat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok nyamuk. Sekian dari kami.